Pertama, bagi Walhi, tentu penyiraman ini bukan sekedar agenda atau aktivitas kriminal biasa gitu. Tapi melihat dari jejak historis dan kronologis serta perjalanan advokasi, baik itu judicial review hingga penolakan revisi Undang-Undang TNI sejak awal kemarin, hingga kemudian terus-menerus menyuarakan terkait mulai kembalinya Indonesia kepada militerisme dan lain sebagainya sejak revisi Undang-Undang TNI. Karena memang secara fakta lihat TNI sekarang banyak masuk ke jabatan-jabatan sipil dan ini penting terus kita kawal. Tentunya Kontras itu memimpin advokasi revisi Undang-Undang TNI hingga proses JR-nya saat ini. Nah, kenapa penting memang di lapangan kita lihat militer mulai masuk ke jabatan-jabatan seperti BUMN serta usaha-usaha perkebunan yang contoh misalnya dalam Satgas PKH hingga di tingkat tapak itu turut mengintimidasi warga juga. Jadi selain aktivis yang terus-menerus ditekan dan diancam hingga jelas korbannya kawan kita Andri Yunus, tapi juga warga itu juga menghadapi tantangan yang sama di pelosok-pelosok pedesaan, di basis-basis konflik agraria dan sumber daya alam. Itu juga terjadi. Nah, peristiwa penyiraman Andri Yunus adalah alarm keras bahwa negara gagal dalam menjamin rasa aman yang diatur dalam pasal 28G Undang-Undang 45. Ini jelas tentunya bahwa dalam konteks beberapa hari ini negara belum mampu, aparat penegak hukum kepolisian belum mampu untuk menangkap pelaku utama, termasuk seluruh pelaku dan otak di baliknya siapa. Pas di sini kita menduga ada aktor intelektual yang turut, ya, dugaan kita berhubungan dengan, punya hubungannya dengan kekuasaan. Nah, itu dugaan bagi kita, mengingat aktivitas dari kawan kita yang terus dan sangat keras terhadap praktek revisi Undang-Undang TNI dan aktivitas di MK dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi alarm krisis dari demokrasi kita dan runtuhnya demokrasi dan kebebasan ruang sipil di Indonesia. Terima kasih, salam adil dan lestari.